Ini ya yang kemarin minta wawancara terus. Mbak Dini, tolong dong diwawancara Mas Aryo Saloko nih. Hi, I'm Dini. Welcome to my channel. Hai smart people, sekarang berada di Gedung Wayang Orang Barata. Di sini akan mempergelarkan pagelaran besar karena adalah hari ini tanggal 5 Juli 2022 bertepatan dengan hari ulang tahun dari Wayang Orang Barata yang ke 50 tahun. Nah, ini adalah pentas akbar, pentas besar, dan disebut juga pentas Wayang Orang Barata emas, pentas emasnya ini. Ini kita ada di belakang panggung, banyak seniman-seniman banyak berkumpul. Yuk kita cari semuanya. Let's go. Kita kedatangan tamu ini nih, maestro internasional. Nih, Maestro internasional tuh maksudnya turut dalan. Bu. Apa kabar? Baik sayang. Gimana? Bahagia dong ya? Bahagia dong. Sebagai cicit. Iya, generasi ke berapa? Aku ke-5 ya? Ke-5? 5. Di Barata ke-5. Barengannya Gale. Pentas yang ke-50 tahun ini untuk Barata. Ada ucapan saran-saran untuk para remaja di Barata. Yang pasti jangan pernah berhenti belajar dan harus selalu berbuat insya Allah dengan indahnya hati kalian. Mantap. Sing ada 2 lah pokoknya. Sini Mas. Ya, kita kedatangan Gatot Kaca Melembung. Raden Gatot Kaca Melembung bagian dari lagi seger-segernya, lagi makmur-makmurnya. Dan ketawa tuh, tapi tetap keren lah, tetap keren. Meskipun nyebelin. akhirnya kampung. Terbangnya pelan-pelan. Itu pentas Gatot Kaca ini menurut Bu Eri tuh setuju nggak sih kalau Gatot Kaca itu sebagai ciri khas dari Indonesia gitu? Pentas Gatot Kaca, karena kalau di asli kita Baratanya juga kalau yang aku tahu kan nggak terlalu berperan ya kayak Sri Kandi gitu, tapi di sini di banyak idolanya jadi dibuat seperti mungkin itu. Gatot Kaca itu bukan mungkin ya, pastinya dia kalau dulu anak kecil belajar nari pasti idolanya kepengen jadi Gatot Kaca. Iya. Sehingga Gatot Kaca menjadi milik seluruh lapisan terlepas dari dia siapa, tapi bahwa kemudian bisa menjadi, kalau orang lain punya Spiderman, Superman, kita punya Gatot Kaca. Terus yang di Mobile Legends kan ada orang Amerika tuh mengeluarkan pahlawan namanya ada banyak gitu. Nah, itu salah satunya tuh Gatot Kaca di game online internasional gitu. Nah, itu tapi pakainya tuh nggak murni Gatot Kaca. Nah, menurut Bu Eri tuh boleh nggak sih kayak gitu? Maksudnya nggak ciri khas Gatot Kaca tuh bintang tuh di hati. Jadi selagi mereka memperlakukan itu dengan baik dan itu interpretasi, kenapa tidak? Itu orang luar yang tentu pemahamannya enggak. Jadi seperti identitas ya, mungkin suatu saat nanti kalian yang muda bisa membuat bahwa kalau nggak gini nggak Gatot Kaca. Tapi sekarang masih dalam tahapan untuk dikenal, udah dahsyat. Siap. Oke, nanti kita sama-sama nantikan pentas Wayang Orang Barata ke 50 tahun sama Ibu Eli juga nonton tuh Bu ya. Siap. Selamat ulang tahun Barata. Pokok men apa tuh? sing ada 2 di hatiku dan di hatimu. Tuh. Kasih ya Tante. Iya. Nyari seniman lain lagi. Silakan. Ya, kita sekarang sudah bertemu dengan Mas Dewan, salah satu anggota dari Wayang Orang Barata. Mas, wawancara dulu. Ini Mas Dewan generasi ke berapa Mas di Barata? 4 kalau nggak salah. 4. Oh iya, 4. Sekarang sampai udah di Barata udah di generasi 8, 9 ya di generasi. Berarti Mas Dewan udah lama ya di sini. Lama sekali. Nah, Mas Dewan di sini memerankan tokoh Gatot Kaca. Gatot Kaca. Mas, menurut Mas Dewan tuh tokoh Gatot Kaca tuh lebih sulit karakternya Gatot Kaca atau yang lainnya?
Kalau menurut aku pribadi ya, menurut Mas lebih sulit. lebih sulit. Iya. Kenapa Mas? Kan Mas Dewa pernah meranin Salyo waktu itu, Desto Rastro, Kokrosono. Nah ini Gatot Kaca. Dari semua itu Gatot Kaca yang paling. Kalau aku sih Gatot Kaca ada beberapa, tapi Gatot Kaca juga salah satu tersulit. Nah, dari suaranya juga harus seperti Bima, dari dialog, dari nembang, itu harus sama. Oke, itu Mas buat pesan-pesan buat anak-anak muda zaman sekarang ada untuk budaya kita. Untuk anak-anak muda sekarang, jangan pernah malu untuk mengenal seni tradisi budaya Indonesia. Mantap. Tetap semangat untuk melestarikan budaya Indonesia. Mantap itu Mas. Ya, Jasinfo ya, Mas Dewan itu saudara gue di sini. Ya ada. Maaf, ini Masnya siapa ya? Ini Masnya ngapain ya? Saya pemain, Mbak. Bukan kru, Mbak. Oke, sekarang kita udah ada dengan tokoh peran Gatot Kaca aslinya nih yang benar-benar terkenal dengan peran Gatot Kaca, yaitu Bapak Sulistiono ada di sini sekarang. Apa kabar Pak? Ya, alhamdulillah baik. Ya. Di pentas wayang orang Barata yang ke-50 tahun ini, Pak Sulistiono masih dapur loh jadi Gatot Kaca. Itu kan udah wow. Saya dulu Pak Sulis ini generasi keberapa? Saya generasi kedua. Generasi kedua, Ya, jadi dari mulai setelah tahun 75. 75 itu berarti yang pertama Dari itu kan kakak saya Mas Aris, baru saya. Pak Aris dengan Pak Kis pertama, Nah, terus baru yang saya kedua ini juga adik dari Pak Aris Mukadi. Kan banyak tuh kemarin tuh banyak yang komen Le, jadi ya udah panggil Le aja. Jadi kok banyak yang komen gini, ini dong Pak Kis dong sama Pak Sulistiono wawancara bareng sama Pak Aris bertiga, ya rumahnya jauh-jauh ya Le. Nah sekarang udah ada, sekarang kita wawancara. Nih Le, aku mau nanya tentang peran karakter dari Gatot Kaca itu tuh sebenarnya dia keras kayak Bima atau dia lembut kayak Janoko? Ya, kalau Gatot Kaca tuh sedang ya, keras Sedang. tidak, terlalu lembek juga tidak. Jadi memang karakternya memang keren, tapi Keren. tidak menakutkan. Oh, Jadi istilahnya Gatot Kaca itu senyum, tapi matanya tajam. senyum tapi matanya tajam. Ini cewek siapa yang mau gitu? Jengguring orang medeni gitu. Goreng ini apa? Jengguring orang jaya, mentereng, Gereng galak tapi tapi enggak, senyum. tapi enggak nakutin gitu ya. Oke, siap. Le, ada pesan nggak Le buat anak muda zaman sekarang yang belum kenal budaya wayang orang? Ya, semoga anak muda sekarang ini harus rajin-rajin belajar dan lagi harus menurut kepada senior-seniornya apa yang diberikan. Semoga anak muda sekarang ini semoga tetap langgeng melestarikan budaya. Oke, siap. Oke, makasih ya Le ya. Ya, kita cari yang lain dulu. Tadi gue nemuin kakak gue satu sebentar. Jangan di-pause yuk. Ada di sini. Ini ya yang kemarin minta wawancara terus. Mbak Dini, tolong dong diwawancara Mas Aryo Saloko nih. Bukan. Anda siapa ya? Di sini orangnya. Nih, Mas Aryo Salokonya ikut dapur juga. Masnya generasi keberapa Mas? Saya Tiga ya? Iya sama-sama Pak Mas Antus. Antus ya. Tiga. Generasi ketiga. Ini di pentas wayang orang Barata yang ke-50 tahun ulang tahunnya ini ikut dapur juga, padahal jarang dapur ya Mas. Iya. Terus gimana Mas pas dapur lagi sekarang? Ya, Kagok nggak? ya agak-agak kagok sih karena memang kan harus gerak terus. Iya. Walaupun sampai kapanpun memang harus tetap kalau disuruh diajak dapur ya dapur. Harus siap ya Mas, ya. Harus siap, karakternya siap. Ini Masnya Jadi Permadi dulu baru nanti lanjut ke Arjuna. Jadi kan sudah punya anak Abimanyu tuh. Jadi memang udah berumur emang. saya kira malah jadi punto tadi. Ya.
Ini jadi Janoko, jadi Arjuna di sini. Kita nonton ya di Wayang Orang Barat. Mas ada pesan-pesan untuk generasi muda untuk lebih mencintai budaya gitu? Ya gitu aja, budaya tradisi ya, peninggalan tradisi itu jangan dilupakan istilahnya. Jangan malu ya Mas. Ya. Boleh pakai budaya belajar budaya luar, tapi budaya tradisi kita sendiri jangan terlupakan lah gitu aja. Siap. Ya mirip nggak? Mirip nggak? Kemarin komennya gitu Mas. Mbak Dini kok mukanya kayak Mas Aryo Saloko, ya adiknya. Nanti kakak. Oke Mas, makasih ya Mas ya. Kita cari tempat lain. Iya, yang seneng pasti bukan hanya dari seniman wayang orang Barata, tapi ada seniman dari wayang orang Ngesti Pandowo Semarang. Ini dengan Pak Bagio juga ikut meriahkan ulang tahun dari Barata. Pak Bagio, saya mau tanya-tanya dulu. Silakan. Ini kalau menurut Pak Bagio itu peran Gatot Kaca itu pantas nggak sih dijadikan pahlawan? Karena di kitab Mahabharata yang sebelumnya itu yang belum dijawakan itu kan peran dari Gatot Kaca pun kurang berperan gitu loh, hanya perang Bharatayuddha doang gitu. Tapi di sini kan punya cerita banyak gitu. Ya. Dan karakternya juga keras kan? Ya, tinggal kita melihat dari sudut pandang mana dulu ya. Kalau orang membela negaranya itu jelas bisa dikatakan pahlawan, ya kan? Dikatakan pahlawan berkorban untuk negara. Tapi sebetulnya kalau mau ditelaah cerita Gatot Kaca gugur itu, sebetulnya dia tahu kalau dia mau gugur itu tahu. Pasti tahu. Ya, karena dia teringat akan peristiwa meninggalnya saudaranya itu karena perbuatan Gatot Kaca. Jadi itu kan sopo utang nyaur. Nah, Gatot Kaca itu merasa utang. Memang itu setengahnya kayak apa ya? Membayar karma. Iya, bunuh diri istilahnya, kayak bunuh diri kan. Tahu kalau dia nanti itu akan meninggal itu sebetulnya tahu Gatot Kaca. Oh, yang membunuh itu ya siapa? Karno itu, Karno. Karno. Sebetulnya itu memang dia ya sepertinya di saat itu kan tidak ada senopati lain selain si Gatot Kaca. Oke, ya itulah peran Gatot Kaca. Tapi kalau peran Gatot Kaca itu kan maksudnya tuh keras gitu ya, Pak. Iya. Tapi banyak didolakan dengan anak-anak juga gitu. Kalau keras itu mungkin karena Gatot Kaca itu kan keturunan raksasa. Iya. Nah, itu mungkin terbawa oleh itu. Sebetulnya bukan keras tapi tegas. Gatot Kaca itu tegas. Lain loh, keras sama tegas ya. Iya, beda. Itu tegas, orangnya tegas. Ya kalau pas pementasan tinggal judulnya apa. Kalau judulnya itu judul dagelan Gatot Kaca ya sok ikut dagel. Tapi kalau judul-judul lainnya Gatot Kaca itu memang karakternya itu, tegas. Menurut Pak Bagi itu kalau misalkan Gatot Kacanya kayak tadi bilangnya judulnya dagelan gitu, terus Gatot Kacanya mainin dagel gitu, itu mengurangi sisi wayang karakter Gatot Kaca nggak sih? Ya tinggal judulnya saja. Kalau judulnya itu sudah judul dagelan ya, judul lucu, ya orang otomatis memaklumi lah. Apalagi kalau ini walaupun judulnya tidak lucu, tidak dagelan, tapi ketemunya kan dagelan. Jadi setiap peran apapun kalau ketemu dagelan, ini hukum wayang orang. Di atas pentas harus ngeladeni. Selagi dagelannya itu ngajak gojek, dia juga harus ikut ngeladeni. Itu ya, diperbolehkan. asal tidak over, asal tidak over. Nggak keluar dari karakternya. Ya, tidak over. Oke, siap. Nah, satu pertanyaan terakhir, ada pesan-pesan nggak buat generasi muda nih tentang wayang orang nih? Ya, ini pesan, mungkin pesan juga titip ya untuk generasi muda, titip keberadaan kesenian khususnya wayang orang ini. Mungkin saat ini sampean-sampean belum seneng. Coba dimulai dari sekarang, tonton pelan-pelan, ditelaah apa isi wayang orang, berbagai macam seni ada di dalamnya, petuah ada di dalamnya.
namanya orang Jawa bilang witing tresno jalaran sapa kulino. Barangkali dimulai dari sekarang mungkin nanti lama kelamaan akan mencintai. Siapa lagi penerus pecinta budaya kita kalau tidak generasi muda sekarang? Kalau bukan kita sendiri. Iya. Karena di cerita wayang orang juga bukan hanya sebagai tontonan, tapi ada tuntunannya juga ya Betul. untuk menjalani hidup kayak gitu. Tuntunan yang dijadikan tatanan supaya hidup itu temoto, tertata. Pesannya itu sebenarnya ada banyak ya di dalam wayang orang itu. Betul. Untuk kehidupan. Nggih, matur suwun. Nggih, Pak Bajo. sami-sami. Mau diwawancara. Semangat. Selamat ulang tahun, Barata. Oke, Smart People, kita sekarang bersama Ibu Haryati. Beliau juga adalah senior dari wayang orang Barata. Yang Barata ini. Barata perempuan tuh saya yang paling kasepuan, Puannya yang paling tua di sini. paling tua di sini. Ya, aku mau bertanya tentang ini kan pesta, bisa dibilang pesta ulang tahunnya wayang orang Barata yang ke-50 dan menceritakan pementasannya itu lakon Gatot Kaca. Ya sebetulnya kalau pahlawan itu kalau di pewayangan yang udah terkenal itu Arjuna ya, Iya. seorang satria yang gagah dan tangguh, Iya. sakti itu Arjuna. Apa? Tapi ya ganteng, istrinya banyak. Istrinya banyak. Cuma Gatot Kaca itu menggambarkan satu peran untuk percontohan juga. Karena Gatot Kaca itu di pewayangan dia berani dan dia masih muda, berani mengorbankan dirinya untuk pengorbanan perang Bharatayuddha Jaya Binangun yang disebut perang besar antara Kurawa sama Pandhawa. Itu yang pertama kali maju itu Gatot Kaca. Jadi bisa disebut Gatot Kaca itu ya seorang pahlawan. Dan untuk percontohan remaja ya, generasi anak muda itu bisa menyontoh Gatot Kaca, seorang pemuda yang masih muda, berani tanggung jawab negara, dia berani mengorbankan dirinya. Itu makanya ya bisa disebut juga Gatot Kaca itu Pahlawan. seorang pahlawan. Karena dia berani ya. Ya berani. Terus satu kali lagi pertanyaan terakhir, ada pesan-pesan nggak buat generasi muda tentang wayang orang? Ya pesan-pesan saya sebagai seniman wayang orang ya, semoga gini yang penerus ini mudah-mudahan anak-anak itu, anak cucu saya dan semuanya itu tetap mau peduli sama wayang. Jangan sampai wayang itu punah dengan sendirinya, karena wayang orang itu termasuk juga tinggalan dari nenek moyang, harus diuri-uri. Kalau bisa jangan sampai punah itu. Karena wayang juga kan seni budaya kita sendiri. Nah, itu dari dulu itu udah ada, dari sebelum kita ada wayang orang itu sudah ada gitu. Jadi lebih baik melestarikan. Nah, lebih baik ya pesannya itu melestarikan wayang ini supaya ya namanya jadi wayang juga tidak gampang. Kalau tidak ada jiwa seninya itu biasanya suka tidak tahan. Karena wayang itu penuh dengan ya suka dan duka. Banyak dukanya daripada sukanya. Karena iya Sedihnya di situ ya. sedih karena ya masih kurang apa ya yang peduli. Ya mudah-mudahan nantinya itu bapak-bapak pada pejabat yang lain komit, peduli dan perhati, itu yang diharapkan. Jadi memang ya kita nggak mengharapkan sekali keuangan, tapi itu ya butuh juga gitu loh.
kalau nggak ditunjang sama segi uang ya kita lemes istilahnya gitu. Amunisinya kurang. Tidak bergizi kayaknya. Kayaknya nggak bergizi. Oke, ya sudah. Matur nuwun ya Bu ya. Wawancara ya. Smart People, kita sekarang bersama dengan Mas Kentus, yaitu pimpinan dari Wayang Orang Barata. Ini masih dalam suasana ulang tahun pentas akbarnya Wayang Orang Barata, karena ulang tahun emas yang ke-50 tahun. Coba bayangkan di zaman sekarang ini masih ada Wayang Orang Barata bertahan sampai 50 tahun. Nah, saya mau tanya tipsnya dari Mas Kentus tuh gimana? Iya. Di zaman sekarang kan udah jarang yang lihat gitu ya Mas ya, wayang gitu. Itu tipsnya gimana Mas supaya bertahan? Memang ya, 80% tadi yang pergelaran di usia kita yang 50 tahun itu adalah anak-anak kelahiran Jakarta. Yang bergaulnya lo gue ya di luarnya sana, tapi dia mampu dan tidak malu untuk melestarikan wayang orang gitu. Nah, tipnya saya juga mengatakan kepada adik-adik, kepada anak-anak saya dan cucu saya yang main tadi, bahwa kamu bisa begini, bisa sekolah seperti ini karena bapak-bapaknya itu sebagai pemain wayang orang ya, pemain wayang orang. Dan apapun pekerjaannya, kalau kita tekuni dengan serius, membuahkan hasil kok. Contohnya seperti ini. Dan yang lebih penting lagi, bahwa di Barata ini adalah etalase tempat jualannya para seniman itu, termasuk saya, termasuk senior-senior saya, itu jualannya di sini. Dalam artian bukan jualan diri ya, tapi jualan kemampuan di sini. Tanpa orang melihat kami itu menari di panggung Barata ini, tidak mungkin orang-orang lain kenal dan mengajak PY, mengajak ke luar negeri, itu karena di sini. Makanya saya menekankan kepada adik-adik, kepada anak-anak saya, lebih serius di sini daripada main diajak orang lain, kan gitu. Iya. Itu kalau diajak orang lain serius, pasti harus serius karena bayarannya lebih mahal. Tapi di sini itu pelestarian, tapi ini etalasenya kita semuanya. Ini jadi kalau tamengnya juga sebagai tameng, sebagai jualan gitu, pondasinya supaya kalian tuh bisa semuanya keluar dari Barata, entah itu untuk ke di luar negeri dan lain sebagainya, dan kamu dikenal orang nih karena di sini. Jadi jangan disepelekan panggung ini, kan gitu aja. Iya. Gitu. Terus aku juga mau nanya Mas, kok Mas Kentus itu lebih memilih lakonnya Gatot Kaca atau pentas ini? Iya. Gatot Kaca mestinya sangat populer di Indonesia ya. Superhero-nya kita, di samping superhero yang dari luar negeri, Superman, Batman dan lain sebagainya. Karena kita punya superhero sendiri, terus secara filosofi bahwa suatu anak yang dari lahir itu kalau dibimbing dan dibina oleh orang tua atau pembimbing yang pas, dia akan menjadi seorang kesatria ya. Bukan hanya sekedar berani, tapi mumpuni untuk melestarikan dan untuk menamengi bangsa dan negaranya gitu. Itu Gatot Kaca. Makanya Gatot Kaca udah dijagokan oleh para dewa itu, bahwa dialah Gatot Kaca yang bisa mengamankan marcapada atau dunia itu, karena bimbingannya dari muda, dari bayi itu udah jelas banget gitu loh. Ya, jadi itu inspirasi juga sih, karena dia kan juga dari raksasa ya Mas ya. Iya, ibunya raksasa itu secara genre ya, genre itu. Tapi itu menurut Pak Kentus itu bimbingan dari awal. Sesakti apapun, sepintar apapun anak, tanpa bimbingan dari awal, dari bayi itu, tanpa bimbingan ataupun tanpa panduan dari orang tua atau dari sekitarnya, nggak mungkin akan bisa untuk seperti Gatot Kaca gini. Makanya ayo kita membina, ayo kita menciptakan
superhero itu dari sedini mungkin gitu. Dari mulai bayi, Gatot Kaca, pusernya aja nggak bisa diputus itu kan bukan karena begitu, karena wayang orang itu simbol. Gatot Kaca itu filosofinya aja gitu loh. Begitu hebatnya Gatot Kaca, dari bayi itu udah menggegerkan marcapada, menggegerkan dunia gitu. Jadi Gatot Kaca sampai akhirnya jadi jagonya dewa, sampai akhirnya dia menjadi Raja Pringgondani. Tapi itu semua di cerita ini Gatot Kaca itu manusia biasa yang punya cinta dan rasa kan gitu. Akhirnya mau memperjuangkan, dia ingin memperistri Pergiwa kan jelas banget di cerita ini kan gitu. Iya, gitu. Jadi ya walaupun dia raksasa tapi dia juga atas bimbingan dari keluarganya juga, dari para dewa juga, kesaktiannya juga yang mumpuni, itu juga tidak menutup dia menjadi superhero yang di sisi kanan, ya maksudnya di sisi yang baik gitu loh. Itu juga perlu binaan ya, seperti anak-anak zaman sekarang juga kan perlu binaan ya Mas, untuk mengenal. Tanpa bimbingan orang tua sehebat apapun nggak mungkin loh. Anak-anak sekarang gitu, zaman milenial gitu, wah pinter apa, pinter ini, tapi tanpa bimbingan orang tua, pinternya itu pinter ya memang pinter, tapi pinternya tidak bermanfaat bagi semuanya. Beda kayak Gatot Kaca gitu, bimbingan dari orang tua gitu, dari kecil udah menghebohkan dunia, tapi akhirnya suatu saat dia jadi kesatria, jadi raja di Pringgondani, bisa mengamankan dan mensejahterakan rakyatnya kan. Ya. Satu lagi Mas, pertanyaan terakhir, pesan untuk generasi muda ini tentang seni wayang orang, karena orang gini, kan bingung ya. Oke. Jadi gini, wayang orang itu tidak hanya sekedar tontonan kayak tarian-tarian modern dan lain sebagainya. Wayang orang itu di samping tontonan juga tuntunan. Tuntunan yang relevansinya sampai saat ini juga nyambung gitu loh. Contohnya, kamu kan generasi milenial kan? Gini, di tontonan dan tuntunannya wayang orang itu kecil banget. Contohnya kecil dan sederhana banget. Kamu kalau dicubit merasa sakit, jangan nyubit orang lain. Di situ ada tata krama, di situ ada unggah-ungguh atau sopan santun. Yang muda menghargai yang tua mengasihi yang muda. Itu wayang orang. Jadi itu yang penting banget untuk dilestarikan, karena ini bukan sekedar tontonan, tapi tuntunan filosofi atau pesan moralnya dalam sekali. Contohnya gini, pejabat itu kayak Sengkuni ya. Ada loh sekarang kayak gitu. Iya, betul. Karakternya Sengkuni di wayang orang seperti apa kamu tahu kan? Iya. Oh, itu seperti Bimasena yang tegas banget. Enggak peduli itu saudara, enggak peduli itu anak, kalau salah ya salah. Karena Brotoseno atau Bimasena itu jaksa negara, kan gitu. Itu masih masuk ke dalam ke dunia kita, masuk relevansi banget gitu loh. Karena namanya wayang itu bayang-bayang ya, bayang-bayang kehidupan. Jadi jangan menganggap wayang orang itu hanya sekedar tontonan, tapi ada tuntunannya, filosofinya sangat jelas sekali. Itu berarti itu ya buat anak muda tuh, lo nggak usah malu buat nonton wayang ya, itu justru lo kalau itu gaul kayak gitu nonton wayang itu. Ya udah Mas, itu aja sih Mas ya, makasih dan selamat ulang tahun lagi buat ulang tahunnya wayang orang Barata ke 50 tahun. Barata Emas ya. Barata Emas. 50 tahun kan identik dengan emas. Emas. Iya, betul. Iya, terima kasih Mas ya. Sama-sama.